hatred. We're in the Great War now. Benarkah kehancuran Bani Israel sudah diramalkan ribuan tahun lalu, bahkan sebelum mereka menyentuh Tanah Suci? Di balik kejayaan yang pernah ditorehkan oleh bangsa pilihan ini, tersimpan nubuat-nubuat kelam tentang pengkhianatan, penyembahan berhala, dan murka Tuhan yang akhirnya turun dengan dahsyat. Ramalan para nabi, mulai dari Musa, Yesaya, hingga Muhammad, tak hanya menggambarkan peringatan, tapi juga menggambarkan kejatuhan yang pedih, pengusiran, perbudakan, dan terpecahnya mereka di seluruh penjuru bumi. Siapa yang meramalkan? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa kehancuran itu selalu datang dari dalam, bukan dari luar? Inilah kisah penuh peringatan dari masa lalu yang terus bergaung hingga hari ini. Kisah tentang bangsa yang pernah diberi keistimewaan, namun jatuh karena kesombongan sendiri. Mari kita bongkar lapisan sejarah, kitab suci dan rahasia gelap yang mengelilingi kehancuran Bani Israel. Jejak janji dan pengkhianatan Bani Israel, bangsa yang dalam sejarah dikenal sebagai keturunan para nabi, awalnya dipenuhi janji suci. Mereka adalah kaum yang diselamatkan Allah dari penindasan Fir'aun melalui tangan Nabi Musa. Mereka menyaksikan laut terbelah, makanan dari langit diturunkan, dan mukjizat demi mukjizat terjadi di depan mata. Namun, tak lama setelah itu, mereka mulai berbelok. Ketika Musa meninggalkan mereka untuk menerima wahyu di Gunung Sinai, sebagian dari mereka justru membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Dari situlah awal kemunduran rohani mereka bermula. Nabi Musa dengan penuh amarah memecahkan loh-loh perjanjian dan memperingatkan mereka, jika mereka terus mengingkari perintah Tuhan, kehancuran adalah takdir yang tak bisa dihindari. Nubuat kelam dari para nabi kitab-kitab suci menuliskan banyak ramalan tentang keruntuhan Bani Israel. Nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel berbicara tentang bangsa ini yang akan ditaburkan seperti debu di antara bangsa-bangsa karena mereka tidak menjaga kesucian perjanjian. Dosa-dosa besar mereka bukan hanya penyembahan berhala, tetapi juga kezaliman terhadap kaum lemah, korupsi, dan pembunuhan terhadap para nabi yang diutus kepada mereka sendiri. Nabi Yesaya menyampaikan, "Bangsa ini menghormatiku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dariku." Dan Yeremia menambahkan, "Aku akan membuat negeri ini menjadi reruntuhan, karena mereka telah meninggalkan hukumku." Kehancuran yang tercatat dalam sejarah ramalan para nabi bukan sekadar kata-kata. Sejarah mencatat bahwa Yerusalem, kota suci mereka, dihancurkan lebih dari sekali. Pertama oleh bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Kaum Yahudi dibawa sebagai tawanan ke Babel, bait suci yang megah dibakar habis. Itu adalah pukulan besar pertama bagi mereka. Namun, bahkan setelah mereka kembali dan membangun kembali bait suci, kebangkitan spiritual tidak bertahan lama. Pada abad pertama Masehi, ketika Yesus, Isa datang dan menyampaikan kebenaran, sebagian besar dari mereka kembali menolak. Maka tibalah kehancuran kedua yang lebih dahsyat. Tahun 70 Masehi, tentara Romawi pimpinan Titus menghancurkan Yerusalem, membumi hanguskan bait suci kedua, dan menyebarkan bangsa Yahudi ke seluruh dunia, diaspora yang menyakitkan selama ribuan tahun. Peringatan dari Nabi terakhir. Dalam Islam, Nabi Muhammad juga menyampaikan peringatan yang senada. Dalam beberapa hadits, Rasulullah menyinggung bagaimana umat-umat terdahulu, termasuk Bani Israel, binasa karena perpecahan, kesombongan, dan ketamakan mereka. Bahkan, dalam surat Al-Isra ayat 4 hingga 8, Allah menyebutkan 2 kali kerusakan besar yang dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi, dan bagaimana keduanya dibalas dengan kehancuran besar. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. QS Al-Isra 4. Cermin bagi umat masa kini ramalan kehancuran Bani Israel bukan sekadar catatan sejarah.
Ia adalah pelajaran abadi tentang bagaimana umat yang diberi keistimewaan bisa jatuh dalam kehinaan jika mereka berpaling dari kebenaran. Ia adalah peringatan bahwa kejayaan tanpa ketakwaan hanya akan mengantar pada kehancuran yang lebih cepat, dan bahwa musuh terbesar umat bukanlah yang datang dari luar, melainkan kesombongan dan pengkhianatan dari dalam. Jejak penderitaan yang tak pernah hilang. Setelah hancurnya Yerusalem dan penyebaran diaspora, Bani Israel kehilangan identitas geografisnya, tetapi tidak serta-merta kehilangan ambisi. Dalam pengasingan, mereka membangun komunitas-komunitas yang kuat, namun juga memelihara trauma masa lalu. Rasa bahwa mereka adalah kaum pilihan yang dikhianati sejarah. Di Eropa, mereka menjadi sasaran diskriminasi selama berabad-abad. Di bawah kekuasaan Kristen, Yahudi dianggap sebagai pengkhianat Yesus dan hidup dalam tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang intens. Kemudian datang abad ke-20. Tragedi Holocaust yang menewaskan jutaan Yahudi di tangan Nazi Jerman mempertegas kembali narasi penderitaan mereka. Namun dari abu kehancuran itu pula, lahir ambisi untuk bangkit kembali, membangun tanah yang dijanjikan, di atas wilayah yang juga dianggap suci oleh umat Islam dan Kristen, Palestina. Dari ramalan ke realitas politik, kembalinya mereka ke tanah yang disebut sebagai Zion, bukan hanya persoalan politik modern, tetapi juga dipandang oleh sebagian kelompok sebagai penggenapan ramalan lama. Namun, bagi banyak umat Islam, langkah ini justru dianggap sebagai bentuk kesombongan baru dari kaum yang belum selesai dengan sejarah pengkhianatannya terhadap wahyu dan para nabi. Konflik yang terus membara antara Palestina dan Israel, penjajahan yang dilakukan atas nama klaim sejarah, serta penderitaan rakyat sipil yang terus berlangsung, semua ini dianggap sebagai kelanjutan dari dosa masa lalu yang belum ditebus. Sebagaimana kehancuran sebelumnya datang akibat kezaliman mereka sendiri, banyak yang yakin bahwa sejarah akan kembali berulang. Refleksi. Ketika janji dilanggar, azab menyusul sejarah Bani Israel adalah sejarah tentang umat yang diberi cahaya, tapi menolak untuk menyinari dunia dengan cahaya itu. Mereka adalah cermin bagaimana kemuliaan yang tidak disyukuri bisa berubah menjadi kutukan. Mereka melihat laut terbelah namun tetap menyembah berhala. Mereka mendengar firman Tuhan langsung dari nabi mereka, namun tetap mengingkari. Mereka diangkat sebagai bangsa pilihan, namun berulang kali mengkhianati perjanjian. Apa yang terjadi pada mereka bukan sekadar kutukan masa lalu. Ia adalah peringatan nyata bagi setiap bangsa dan setiap umat yang memilih jalan yang sama. Jalan kesombongan, jalan penolakan terhadap kebenaran, jalan yang lebih mementingkan kekuasaan dan kekayaan ketimbang keadilan dan ketundukan kepada Tuhan. Penutup yang menggugah. Dan kini, ketika dunia kembali dipenuhi kezaliman, ketika tanah yang dulunya suci berubah menjadi medan darah dan peluru, kita pun bertanya, apakah kita sedang menyaksikan babak baru dari ramalan lama yang tengah digenapi? Apakah sejarah akan mengulang dirinya? Dan yang paling penting, di pihak manakah kita berdiri? Kisah Bani Israel bukan hanya tentang kehancuran sebuah bangsa, tetapi tentang pilihan setiap manusia untuk taat atau mengingkari, untuk bersyukur atau menyombongkan diri, untuk berjalan dalam cahaya, atau tersesat dalam kegelapan yang sama. Ramalan kehancuran Yahudi Bani Israel di masa lalu. Pelajaran dan akhir yang menggetarkan sejarah mencatat bagaimana Bani Israel, kaum yang dahulu dimuliakan Allah dengan banyaknya nabi, kitab suci, dan keajaiban, justru menjadi saksi betapa kehormatan bisa berubah menjadi kehancuran ketika manusia lupa diri. Mereka bukan kaum biasa. Mereka pernah diberi kelebihan luar biasa. Taurat, mukjizat Musa, makanan dari langit, penyelamatan dari kejaran Fir'aun, dan negeri-negeri yang penuh keberkahan. Namun semua itu runtuh karena satu hal, pembangkangan. Mereka menolak perintah Allah, membunuh nabi-nabi mereka sendiri, mengubah isi kitab suci demi kepentingan duniawi, dan menjadikan dunia sebagai Tuhan sejati. Ramalan kehancuran mereka telah lama disebut, bukan hanya dalam kitab suci Islam, tetapi juga dalam Taurat dan Injil. Kehancuran Baitul Maqdis, pengusiran mereka dari tanah suci, hingga dijadikan kaum yang terusir di berbagai belahan dunia, adalah bukti nyata bahwa kemurkaan Tuhan bukanlah isapan jempol.
Namun, kisah ini bukan hanya untuk dibaca seperti dongeng masa lalu. Ini adalah cermin, refleksi. Karena Allah menyebutkan kisah Bani Israel dalam Al-Quran bukan untuk mengejek, tapi untuk mengingatkan. Dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan, dan kenabian, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas umat-umat pada masa itu. QS Al-Jatsiyah 16. Tapi mereka menyimpang, mereka berselisih, mereka melawan, dan akhirnya mereka dihancurkan. Kini, umat Islam berada di persimpangan jalan. Banyak dari kita yang mulai mengulangi kesalahan mereka, menyembah materi, menolak kebenaran karena gengsi, dan mempermainkan hukum Tuhan. Dunia semakin mirip dengan kondisi saat Bani Israel dulu dihancurkan. Moral runtuh, kekuasaan disembah, dan kebenaran dianggap mengganggu. Sebagian riwayat menyebut bahwa menjelang akhir zaman, kekuatan dari kalangan Bani Israel akan kembali muncul, menyatu dalam sistem Dajjal, membawa ideologi kezaliman global, dan menindas nilai-nilai ketuhanan. Mereka akan menjadi bagian dari poros kekuatan yang melawan nur ilahi di akhir zaman. Maka pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita sudah berada di pihak yang benar? Atau justru berjalan di jalan yang dahulu menghancurkan Bani Israel? Sejarah mereka bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah peringatan bahwa siapapun yang sombong setelah diberi kemuliaan akan dihancurkan. Bahwa siapapun yang mempermainkan agama akan dipermalukan oleh sejarah. Dan bahwa siapapun yang menolak kebenaran, cepat atau lambat, akan menemui kehancurannya sendiri. Mari kita buka mata. Bukan hanya membaca kisah mereka, tapi belajar darinya. Karena jika kita tak berubah, maka kita pun akan menjadi kisah. Kisah umat yang dibinasakan karena mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana ramalan itu masih bergema hari ini? Jika kita telusuri lebih dalam, maka kehancuran Bani Israel bukan sekadar kisah masa lalu yang terkubur bersama reruntuhan Baitul Maqdis. Ia adalah gema yang masih berdentang hari ini. Dalam politik dunia, dominasi media, perang ideologi, hingga pertarungan nilai yang terjadi di balik layar kehidupan modern. Ramalan kehancuran mereka berulang, bahkan diabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Dan telah kami nyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." KTKS 2 Al-Isra 4. 2 kali kerusakan, 2 kali kehancuran. Dan sekarang, sebagian ulama menyebutkan, kita berada di tengah atau menjelang fase kedua kerusakan itu. Lihat bagaimana kekuatan politik dan ekonomi global banyak dikendalikan oleh tangan-tangan yang berada dalam ideologi Bani Israel modern. Mereka menguasai informasi, mengatur kebijakan global, dan menyebarkan nilai-nilai yang jauh dari ajaran Tauhid. Tapi ironisnya, banyak manusia hari ini justru mengejar gaya hidup mereka, meniru cara berpikir mereka, bahkan menganggap sistem mereka sebagai puncak kemajuan. Inilah bentuk penjajahan baru. Penjajahan ide. Dan saat umat Islam mulai hanyut dalam arus itu, saat kita tidak lagi mampu membedakan antara nilai ilahi dan tipu daya dunia, saat itulah kita berjalan ke arah yang sama dengan kehancuran Bani Israel dahulu. Pelajaran terbesar, umat yang lupa akan binasa. Setiap kehancuran besar dalam sejarah selalu diawali dengan kelalaian. Umat yang dulunya kuat mulai sibuk saling menjatuhkan, lebih cinta dunia daripada kebenaran, lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan iman. Bani Israel dulu bukan hancur karena miskin, mereka hancur karena sombong. Dan bukankah itu yang mulai kita lihat hari ini? Orang mengaku beriman, tapi korupsi. Mengaku cinta Rasul, tapi menghina sunnahnya. Mengaku cinta agama, tapi membela kemaksiatan karena alasan toleransi. Inilah benih-benih kehancuran yang dahulu tumbuh dalam tubuh Bani Israel, kini perlahan tumbuh di tengah umat Islam sendiri. Akhir dari ramalan ini, harapan atau kehancuran. Namun dalam semua kegelapan sejarah, selalu ada secercah cahaya.
Allah tidak menceritakan kisah Bani Israel agar kita mencaci, tapi agar kita belajar, agar kita bangkit sebelum terlambat. Karena di akhir zaman akan muncul kelompok yang setia pada kebenaran, yang tak goyah oleh arus dunia, dan yang akan menjadi penentu dalam pertarungan terakhir antara cahaya dan kegelapan. Kita bisa memilih, menjadi bagian dari mereka yang belajar dari sejarah, atau menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan karena kesombongannya. Dan ingat, sebagaimana janji Allah, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. QS Muhammad 7. Kisah Bani Israel bukan dongeng. Ia adalah cermin bagi siapapun yang pernah diberi kemuliaan, lalu menyia-nyiakannya. Mereka adalah pengingat bahwa kehancuran bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam, saat iman diganti ambisi, dan saat petunjuk ditukar dengan hawa nafsu. Maka, sebelum ramalan itu menimpa kita, sebelum kehancuran menjadi tak terhindarkan, marilah kita kembali, bukan hanya kepada sejarah, tapi kepada Tuhan yang Maha memiliki segalanya. Karena barang siapa yang belajar dari kisah terdahulu, dialah yang akan selamat di masa depan. Seiring berjalannya waktu, keturunan Bani Israel semakin jauh dari nilai-nilai yang dahulu pernah dipegang oleh para nabi mereka. Ketika Taurat tidak lagi dijadikan pedoman utama dan hukum-hukum Tuhan mulai ditawar demi kepentingan politik, perdagangan, dan kekuasaan, maka fondasi peradaban mereka mulai retak dari dalam. Bangsa ini, yang dahulu dikenal sebagai umat pilihan, perlahan mulai kehilangan arah. Perpecahan internal menjadi hal yang umum. Muncul golongan-golongan elit keagamaan seperti kaum Saduki dan Farisi yang saling bertentangan dalam menafsirkan hukum-hukum agama. Di satu sisi mereka tampil sebagai pemuka spiritual, namun di sisi lain banyak dari mereka terlibat dalam korupsi, penyimpangan ajaran, hingga kolaborasi dengan penjajah untuk menjaga kekuasaan mereka sendiri. Dalam catatan sejarah, kehancuran besar pertama terjadi ketika Nebukadnezar dari Babilonia menyerbu Yerusalem, menghancurkan bait suci pertama dan membawa banyak orang Bani Israel sebagai tawanan. Setelah dibebaskan dari Babilonia, mereka membangun kembali bait suci, namun lagi-lagi terulang kebiasaan lama. Melanggar perjanjian, menyombongkan diri, dan mengabaikan seruan para nabi. Bahkan sebagian dari mereka membunuh nabi-nabi yang mengingatkan. Kemudian datang kekuasaan Romawi. Di bawah tekanan Romawi, banyak kalangan Bani Israel memilih jalan kompromi. Ketika Allah mengutus Nabi Isa, Yesus, sebagian besar dari mereka justru menolaknya. Bahkan, mereka terlibat dalam konspirasi untuk menyalib beliau, meskipun dalam keyakinan Islam, Allah menyelamatkan Isa dan mengangkatnya ke langit. Tindakan ini menjadi titik balik besar. Setelah penolakan terhadap Isa, Al-Quran menggambarkan bagaimana mereka dikutuk dan tercerai-berai ke berbagai pelosok dunia. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang satu, melainkan tersebar dan seringkali hidup dalam keterasingan dan konflik dengan bangsa-bangsa lain. Ini adalah konsekuensi langsung dari sikap mereka yang terus-menerus mengabaikan perintah Tuhan dan memilih jalan yang menyimpang. Namun kehancuran tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik. Yang lebih berat adalah keruntuhan spiritual. Ketika nilai-nilai kebenaran tergantikan oleh kebanggaan semu terhadap ras dan keturunan, maka yang tersisa hanyalah bayangan kejayaan masa lalu yang tak lagi relevan. Kesombongan terhadap status umat pilihan berubah menjadi beban sejarah yang terus menghantui. Hingga hari ini, sisa-sisa narasi dan konflik Bani Israel tetap menjadi bagian dari sejarah dunia modern. Beberapa dari mereka berusaha bangkit melalui kekuatan ekonomi, teknologi, dan politik. Namun di balik semua itu, masih terpatri luka sejarah dan konflik berkepanjangan yang tak pernah selesai. Dalam banyak catatan sejarah dan kitab suci, Bani Israel dikenal sebagai kaum yang tidak hanya diberi keistimewaan berupa nabi-nabi pilihan, tetapi juga berkali-kali diberikan peringatan. Namun dalam banyak kesempatan, mereka justru mengingkari peringatan tersebut. Beberapa nabi bahkan mereka siksa, sebagian lainnya mereka bunuh. Hal ini terekam dalam berbagai ayat, baik dalam Taurat, Injil, maupun Al-Quran. Siklus kehancuran Bani Israel terus berulang. Setiap kali mereka diberi kekuasaan, mereka menyimpang. Setiap kali diangkat seorang nabi di tengah mereka,
mereka menolak. Ketika datang bencana atau penjajahan, barulah mereka kembali memohon pertolongan Tuhan. Tetapi setelah diberi keselamatan, mereka kembali melakukan kesalahan yang sama. Salah satu momen krusial dalam sejarah mereka terjadi ketika mereka mengkhianati perjanjian yang suci, yang dikenal sebagai Mitswah. Bani Israel tidak hanya gagal menjaga ajaran monoteisme yang dibawa oleh Musa, tetapi juga memasukkan unsur-unsur kepercayaan lain ke dalam ibadah mereka. Bahkan dalam periode-periode tertentu, mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya, suatu bentuk penyimpangan besar setelah peristiwa pembebasan dari Mesir. Dalam konteks sejarah Islam, Al-Quran mencatat bahwa kaum ini telah diberi banyak nikmat, dari makanan surgawi manna wa salwa, sampai kemenangan di medan peperangan. Namun semua nikmat itu tidak membuat mereka bersyukur. Sebaliknya, mereka terus meminta lebih, dan dalam beberapa kasus mereka menentang langsung perintah Tuhan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa risalah terakhir, Bani Israel yang kala itu berada di Madinah sebenarnya telah lama menantikan kedatangan seorang nabi terakhir. Tetapi karena beliau tidak berasal dari keturunan mereka, banyak di antara mereka menolak dan memusuhi beliau, meskipun dalam kitab mereka terdapat tanda-tanda kenabian yang sama. Penolakan demi penolakan terhadap utusan Tuhan menjadikan Bani Israel sebagai kaum yang berkali-kali mengalami kehinaan. Mereka kehilangan tanah air, terusir dari Yerusalem, dan tercerai-berai ke berbagai belahan dunia. Keberadaan mereka di banyak negeri tidak lepas dari konflik, karena seringkali membawa agenda tersembunyi yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal di tempat mereka tinggal. Dalam hadis-hadis akhir zaman disebutkan bahwa kelak kaum ini akan kembali menjadi pusat perhatian dunia. Mereka akan mengumpulkan kekuatan, namun kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Sebab pada akhirnya, kezaliman dan kelicikan akan menjadi sebab dari kehancuran mereka sendiri, sebagaimana telah berulang kali terjadi dalam sejarah masa lalu. Setelah mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia pasca runtuhnya kerajaan Israel dan Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babilonia, Bani Israel tidak pernah benar-benar kembali kepada kejayaan spiritual dan politik yang murni. Di Eropa, mereka menghadapi pengusiran demi pengusiran, dari Inggris, Spanyol, Perancis, hingga Rusia. Tetapi dalam setiap perpindahan, tetap saja terdapat elit intelektual dan ekonomi yang terus menjaga kekuatan internal mereka. Namun sejarah menunjukkan bahwa kekuatan yang dibangun di atas dominasi dan intrik tidak akan bertahan lama. Ketika mereka memperoleh tanah di Palestina pasca Perang Dunia Kedua, mereka kembali mengklaim sebagai bangsa pilihan. Tapi sebagaimana dahulu, mereka kembali mengabaikan nilai keadilan, menindas bangsa lain, dan menolak setiap panggilan damai. Penindasan terhadap rakyat Palestina menjadi cermin bahwa sejarah lama sedang berulang. Dalam banyak tafsir ulama klasik, seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, disebutkan bahwa kaum ini akan mengalami kebangkitan material di akhir zaman. Mereka akan merasa kembali berjaya, tetapi itu hanyalah ujian sebelum kehancuran besar yang telah dijanjikan. Disebutkan pula bahwa akan datang suatu masa di mana pohon dan batu akan berbicara, menunjukkan tempat persembunyian mereka, karena kezalimannya telah melampaui batas. Fenomena-fenomena seperti dominasi ekonomi global, pengaruh politik internasional, hingga kontrol terhadap media massa, kerap dikaitkan dengan elit Yahudi modern. Meski tidak semua dari mereka terlibat, tetap saja struktur kekuasaan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pengulangan dari sifat lama yang digambarkan dalam kitab suci. Mengejar dunia, merusak tatanan, dan memusuhi kebenaran yang datang dari Tuhan. Dalam narasi Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia akan mengutus kepada mereka hamba-hamba yang kuat dan penuh kebencian untuk menghancurkan kebanggaan dan kemewahan mereka. Hal ini pernah terjadi pada masa Raja Bukhtanashar Romawi hingga kekuasaan Islam di bawah Umar bin Khattab yang menaklukkan Yerusalem. Semua itu merupakan bentuk peringatan bahwa setiap kesombongan akan dibalas dengan kehinaan. Kini, saat sebagian besar dunia kembali menaruh perhatian pada konflik di Tanah Suci, banyak mata yang mulai menyadari bahwa sejarah sedang berjalan ke arah yang telah diramalkan. Sebuah siklus panjang dari kesombongan, pelanggaran terhadap wahyu, dan kezaliman yang akan berujung pada peringatan keras dari langit, seperti yang pernah terjadi berkali-kali pada masa lalu. Perjalanan sejarah Bani Israel tidak bisa dilepaskan dari hubungan mereka dengan wahyu dan para nabi.
Kitab-kitab terdahulu menyebutkan bahwa mereka telah menerima banyak nabi dari Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa. Namun, justru karena begitu banyaknya nabi yang diutus kepada mereka, muncul juga banyak penolakan, bahkan pembunuhan terhadap para utusan tersebut. Ini menjadi salah satu alasan utama turunnya murka Tuhan kepada mereka. Dalam Al-Quran, banyak ayat menegaskan bahwa mereka telah mengubah isi kitab suci, memperjualbelikan ayat-ayat demi keuntungan dunia, dan menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu. Bahkan ketika Isa bin Maryam datang membawa Injil, mereka menuduhnya lahir secara tidak sah dan bersekongkol untuk membunuhnya. Dan ketika Nabi Muhammad diutus sebagai nabi penutup, mereka kembali menjadi penentang yang paling keras. Mereka tahu akan ciri-ciri nabi terakhir dalam kitab mereka. Namun kesombongan dan kepentingan duniawi membuat mereka menolaknya. Ayat-ayat dalam surah Al-Isra menyinggung tentang dua kerusakan besar yang akan dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi. Kerusakan pertama merujuk pada kezaliman masa lampau yang diakhiri dengan kehancuran oleh pasukan Babilonia. Namun Allah juga memberi isyarat bahwa mereka akan kembali mengulangi kerusakan itu di masa depan, yang kali ini akan dihadapi dengan azab yang lebih besar dan memalukan. Tanda-tanda ini semakin nyata terlihat di zaman modern. Ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948, banyak ulama melihatnya sebagai awal dari kembalinya Bani Israel ke tanah yang dijanjikan bukan dalam konteks anugerah, tapi sebagai ujian akhir. Mereka membangun kekuatan militer, intelijen, dan jaringan ekonomi. Namun di saat yang sama mereka melakukan penjajahan, penindasan, dan penghinaan terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap rakyat Palestina. Narasi ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa pada akhir zaman akan terjadi pertarungan besar antara kaum muslimin dan Yahudi. Dalam hadis syahih riwayat Muslim, disebutkan bahwa pada masa itu, orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, kemarilah dan bunuh dia." Ini menggambarkan bahwa kehancuran mereka kelak bukan hanya karena kekuatan militer umat Islam, tapi karena langit dan bumi sendiri sudah tidak memihak mereka. Para mufasir klasik menafsirkan hal ini sebagai bentuk kemurkaan alam terhadap ketidakadilan dan kefasikan mereka yang telah merusak bumi, menumpahkan darah, dan merendahkan nilai-nilai ilahi. Mereka bukan hanya musuh umat Islam, tapi juga musuh terhadap prinsip keadilan universal. Seiring waktu, semakin banyak masyarakat dunia yang membuka mata terhadap penindasan yang dilakukan oleh rezim Zionis. Dukungan terhadap rakyat Palestina meningkat, sementara opini global mulai bergeser. Beberapa negara bahkan secara terbuka mengakui kejahatan yang dilakukan Israel dan menekan diplomasi internasional agar menghentikan penjajahan. Namun, semua ini baru merupakan awal dari rangkaian yang lebih besar. Dalam catatan sejarah, bangsa yang terlalu mengandalkan kekuatan duniawi, namun kehilangan bimbingan spiritual akan mengalami kehancuran dari dalam. Ketika moral runtuh dan kesombongan menguasai, maka itu adalah tanda bahwa masa puncak kekuasaan sudah dekat dengan kehancuran. Dalam banyak tafsir dan prediksi akhir zaman, kehancuran Bani Israel bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga secara ideologis dan sosial. Mereka akan kehilangan wibawa, kepercayaan dunia, bahkan pengaruh terhadap peradaban. Dan pada saat itu, dunia akan menyaksikan bahwa sejarah memang selalu berulang, dan ramalan lama ternyata bukan sekadar mitos, tapi peringatan nyata dari Tuhan kepada umat manusia. Jejak Bani Israel menuju akhir zaman. Ketika kita menelusuri lebih dalam nubuatan yang terekam dalam wahyu dan sejarah, maka gambaran tentang Bani Israel bukan hanya tentang sebuah bangsa, melainkan sebuah simbol dari perlawanan terhadap kebenaran yang telah dikirimkan Tuhan berulang kali. Mereka bukan hanya menolak para nabi, tetapi secara aktif berusaha memadamkan cahaya ilahi dengan cara menciptakan kekacauan dalam sistem sosial, ekonomi, dan spiritual dunia. Namun, sejarah tak pernah melupakan bangsa yang diberikan kelebihan, tetapi mengkhianati amanah. Dalam tafsir para ulama terdahulu, dua kerusakan besar yang disebut dalam surah Al-Isra merupakan peringatan atas dua bentuk pembangkangan besar yang mereka lakukan.
Kerusakan pertama terjadi ketika mereka menolak ajaran para nabi dan melakukan kekejaman yang akhirnya dibalas oleh pasukan Nebukadnezar dari Babilonia. Mereka dijajah, disiksa, dan sebagian besar dipaksa meninggalkan tanah mereka. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ramalan tentang kerusakan kedua. Kerusakan yang lebih dahsyat karena akan terjadi di akhir zaman. Banyak yang meyakini bahwa periode sekarang ini adalah wujud dari kerusakan tersebut. Dengan berdirinya negara Israel modern, kezaliman terhadap Palestina, dan dominasi mereka dalam politik global, ekonomi, media, dan teknologi, mereka secara sistematis membentuk jaringan kekuasaan yang menyusup ke berbagai sendi kehidupan umat manusia. Simbol-simbol kekuasaan mereka tersebar di mana-mana. Dari gedung-gedung tinggi, institusi-institusi keuangan internasional, hingga industri hiburan yang menyuntikkan nilai-nilai dekaden. Semua ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan spiritual terhadap nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Namun, seperti roda sejarah yang terus berputar, puncak kekuasaan seringkali menjadi awal dari keruntuhan. Dalam banyak riwayat, dikisahkan bahwa salah satu tanda datangnya kiamat adalah munculnya Dajjal, sang pemimpin fitnah terbesar. Dan dalam banyak tafsir, Dajjal memiliki kedekatan ideologis dengan bangsa Yahudi. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut bahwa pasukan terbesarnya berasal dari kalangan Yahudi Asbahan, Isfahan, Iran. Ini menjadi penguat bahwa dalam skenario akhir zaman, peran bangsa ini tidak akan kecil. Mereka akan menjadi aktor utama dalam mempersiapkan panggung bagi munculnya fitnah besar yang akan mengguncang seluruh umat manusia. Namun bersamaan dengan itu pula, akan muncul kekuatan dari arah timur, kekuatan iman yang akan menghancurkan kezaliman ini. Kekalahan ideologis dan spiritual mereka akan dimulai bukan dari kekuatan militer, melainkan dari kesadaran umat manusia akan keadilan, kebenaran, dan kebangkitan nilai-nilai langit. Bangsa yang pernah dilimpahi nikmat namun mengingkarinya akan kembali mendapat balasan setimpal, sebagaimana hukum Tuhan yang tidak pernah berubah dalam sejarah. Dan ketika fitnah Dajjal dihancurkan oleh Nabi Isa di akhir zaman, maka peran dominan bangsa ini pun akan tamat. Mereka tidak akan lagi menjadi pemimpin dunia, tidak lagi menjadi pengatur arah peradaban. Sebaliknya, peradaban baru yang berporos pada keimanan dan keadilan akan mengambil alih. Sebuah masa yang disebut dalam banyak hadis sebagai masa keemasan, ketika bumi dipenuhi rahmat, dan tidak ada lagi fitnah besar yang mengganggu tatanan kehidupan manusia. Bangkitnya sistem Dajjal dan keterlibatan Bani Israel. Dalam banyak riwayat dan tafsir, keterlibatan Bani Israel dalam sistem fitnah akhir zaman bukanlah sebuah kebetulan. Mereka bukan sekadar bangsa yang pernah dimurkai karena pengkhianatan terhadap para nabi, melainkan komponen penting dalam terbentuknya tatanan dunia baru yang mendewakan kekuasaan, uang, dan teknologi, namun menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan dan wahyu. Disinilah letak ironi besar sejarah. Bangsa yang dahulu menerima wahyu ilahi dan diberi keutamaan oleh Allah, berubah menjadi pelopor bagi munculnya kekuatan anti-Tuhan. Mereka mendirikan sistem yang seolah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, tetapi justru menjerat umat manusia ke dalam perbudakan modern yang tak kasat mata. Melalui utang, manipulasi media, serta dekadensi moral yang terselubung. Panggung untuk kemunculan sang pendusta terbesar. Dalam konstruksi sistem global yang sedang dibangun, banyak ulama dan peneliti akhir zaman meyakini bahwa infrastruktur bagi kemunculan Dajjal telah lama disiapkan. Bukan hanya teknologi yang mengaburkan realitas, tetapi juga pengaburan nilai dan pemutarbalikan makna benar dan salah. Dalam sistem ini, kebaikan dianggap kelemahan dan kekuasaan menjadi standar kebenaran. Bani Israel diyakini akan menjadi pendukung utama Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa 70.000 orang Yahudi dari Asbahan akan mengikuti Dajjal mengenakan jubah panjang. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbolisasi betapa kuatnya dukungan ideologis mereka terhadap sang fitnah akhir zaman. Namun akhir sudah ditetapkan. Namun sebesar apapun pengaruh dan kelicikan mereka, skenario akhir zaman telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa akan datang seorang pemimpin adil dari kalangan umat Islam, Al-Mahdi, yang akan memimpin umat keluar dari kegelapan.
Bersama Nabi Isa alaihissalam yang akan diturunkan kembali, mereka akan memimpin perang besar melawan Dajjal dan pasukannya. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi perang ideologis dan spiritual. Dan ketika fitnah Dajjal hancur, kekuasaan Bani Israel sebagai penyokong sistem kezaliman dunia pun akan berakhir. Mereka tidak akan lagi mampu mengendalikan arah dunia. Dinding kebohongan yang mereka bangun selama berabad-abad akan runtuh di hadapan cahaya kebenaran. Kebangkitan umat Islam dan dunia baru yang adil. Setelah masa kekacauan besar, dunia akan memasuki fase baru. Sebuah masa di mana bumi dipenuhi kedamaian dan keadilan. Islam akan kembali berjaya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cahaya kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Manusia dari berbagai bangsa akan kembali mencari petunjuk, dan tidak sedikit dari kalangan Bani Israel sendiri yang akan tersadar, lalu beriman kepada Tuhan yang Esa. Inilah akhir dari sebuah siklus panjang sejarah, dari bangsa yang dimuliakan menjadi bangsa yang dimurkai, hingga menjadi saksi atas kehancuran sistem buatan mereka sendiri. Sebuah pelajaran agung bahwa kelebihan tanpa ketaatan adalah awal dari kehancuran, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus menembus dinding fitnah yang paling tebal sekalipun. Ketika kutukan Tuhan menjadi kenyataan, kehancuran Bani Israel bukan hanya diprediksi oleh para nabi, tetapi juga telah dicatat dalam sejarah sebagai siklus berulang akibat kesombongan dan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian ilahi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa ketika mereka menyimpang, membunuh para nabi, dan menolak hukum Tuhan, maka kehinaan dan kemurkaan pun turun atas mereka. Dan kami umumkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. QS Al-Isra 4. Kerusakan pertama telah terjadi. Kerajaan mereka dihancurkan, bait suci, Haikal Sulaiman, diratakan. Mereka ditawan dan dijadikan budak. Namun mereka bangkit kembali. Lalu mereka membuat kerusakan yang kedua. Membunuh nabi, menyebarkan fitnah, mengubah kitab suci, dan menantang wahyu terakhir yang dibawa Nabi Muhammad. Pengusiran, penindasan, dan diaspora. Setelah penolakan besar-besaran terhadap risalah Islam, mereka mengalami pengusiran demi pengusiran dari berbagai negeri di Eropa dan Timur Tengah. Dari Babilonia hingga Roma, dari Spanyol hingga Jerman, dari Rusia hingga Perancis. Mereka dikenal sebagai kaum yang tidak pernah bisa diterima oleh bangsa manapun karena perilaku licik, tipu daya, dan sifat eksklusif yang menolak menyatu dengan masyarakat umum. Setiap kali mereka membangun kekuatan ekonomi dan politik di suatu wilayah, tak lama kemudian mereka dituduh sebagai biang kehancuran ekonomi, pencetus perang, dan pemecah masyarakat. Sejarah mencatat lebih dari 100 pengusiran massal terhadap komunitas Yahudi selama ribuan tahun. Puncak kesombongan, Zionisme dan negara Israel. Setelah berabad-abad hidup dalam diaspora, mereka akhirnya berhasil membentuk negara. Bukan berdasarkan nilai ketuhanan, tetapi atas dasar ideologi nasionalistik sekuler yang disebut Zionisme. Mereka mengklaim kembali tanah perjanjian dan mendirikan Israel di atas tanah Palestina dengan dukungan kekuatan kolonial dan konspirasi politik global. Namun pendirian negara ini bukanlah kemenangan spiritual, melainkan puncak kesombongan. Tanah yang suci malah dikotori dengan penjajahan, pembantaian, dan pemaksaan kehendak. Mereka tidak hanya mengklaim tanah, tetapi juga menodai simbol-simbol keagamaan demi ambisi duniawi. Pertanda kehancuran telah nampak. Hari ini, meskipun Israel terlihat kuat dengan teknologi, militer, dan dukungan global, retakan dalam pondasi mereka mulai terlihat. Mereka dikepung oleh kebencian dari jutaan manusia. Gerakan perlawanan terus tumbuh, baik secara fisik maupun digital. Banyak di antara kaum Yahudi sendiri mulai mempertanyakan arah negara mereka. Beberapa bahkan menyatakan bahwa Zionisme telah mengkhianati ajaran Taurat. Tekanan internasional terus meningkat. Simpati terhadap Palestina dan umat Islam menyebar luas. Sistem informasi terbuka memperlihatkan wajah asli penindasan. Dan yang lebih penting, prediksi akhir zaman menunjukkan bahwa benteng kekuasaan ini akan runtuh bukan oleh senjata semata, tetapi oleh kehendak Tuhan dan bangkitnya kesadaran umat manusia.
Ramalan hadis tentang akhir kekuasaan Yahudi. Dalam salah satu hadis yang masyhur, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa ketika Dajjal muncul dan kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kekuasaan Yahudi pun akan berakhir. Mereka akan diburu, bahkan pohon dan batu akan berkata, "Wahai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh dia." HR, Muslim. Ini bukan ajakan kebencian, melainkan simbol runtuhnya sistem kebohongan yang telah mereka bangun. Pohon dan batu, benda-benda mati, akan berpihak kepada kebenaran, sebagai tanda bahwa bumi sendiri muak terhadap kezaliman mereka. Kehancuran yang tak terhindarkan sistem Yahudi Zionis modern, bukan hanya menghadapi perlawanan eksternal, tapi juga kehancuran dari dalam. Moral yang rapuh, ketamakan yang merusak, dan penolakan terhadap nilai-nilai ilahi membuat mereka perlahan terisolasi dari kebenaran. Mereka mungkin menguasai media, ekonomi, dan politik, tetapi mereka kehilangan satu hal yang tidak bisa digantikan, restu dari Tuhan. Mereka adalah bangsa yang terlalu banyak diberi, namun terlalu sering mengkhianati. Dan kini, sejarah perlahan kembali menutup lingkarannya. Umat Islam bangkit, fitnah Dajjal mendekati klimaks, dan janji Tuhan tentang kehancuran para pembuat kerusakan sedang berjalan, pelan namun pasti. Bangkitnya Imam Mahdi dan malam yang mengubah dunia. Ketika umat Islam terpecah, terhina, dan tercerai-berai, akan muncul seorang pemimpin yang tidak dicari, tetapi ditunjuk oleh takdir, Imam Mahdi. Ia bukan revolusioner politik, bukan jenderal militer, tapi seorang lelaki saleh dari keturunan Nabi Muhammad, yang muncul pada masa penuh fitnah dan kezaliman. Namanya sama dengan nama Rasulullah, dan ia akan memimpin bukan atas dasar ambisi, tapi karena desakan dan kebutuhan umat. Di tengah kekacauan dunia, ketika sistem Zionis telah mengakar dalam ekonomi global, media, hingga teknologi pengawasan, Mahdi akan muncul dari tempat yang tidak terduga. Kaum muslimin yang tercerai-berai akan kembali bersatu di bawah panjinya. Ia tidak datang membawa senjata canggih, tetapi keadilan yang murni. Umat yang sebelumnya diam akan bangkit. Hati yang tertutup akan terbuka. Tanda-tanda besar akhir zaman mulai tersingkap. Kedatangan Isa Al-Masih, misi menyelesaikan hutang sejarah. Saat pertempuran antara kebenaran dan kebatilan mencapai titik klimaks, langit akan terbuka dan seorang manusia agung akan turun. Bukan nabi baru, tetapi nabi lama yang kembali. Isa Al-Masih alaihissalam. Ia tidak turun untuk membawa ajaran baru, tetapi untuk menyelesaikan misi lamanya yang dihentikan. Isa akan berdiri di belakang Imam Mahdi, bukan sebagai pemimpin agama baru, melainkan sebagai peneguh kebenaran yang telah diselewengkan. Dan tugas terbesarnya adalah menghancurkan Dajjal, figur pusat dari sistem penipuan global, yang selama ini menjadi benteng kekuasaan Zionis dan kekuatan jahat yang tersembunyi. Dajjal, Yahudi, dan sistem global runtuh Dajjal bukan hanya satu orang. Ia adalah sistem, ideologi, kekuatan jahat yang menyamar dalam kemajuan, teknologi, dan kebebasan palsu. Namun menjelang akhir, ia akan muncul dalam bentuk fisik. Satu manusia bermata satu, yang mengaku sebagai Tuhan, mampu melakukan hal-hal luar biasa, menyesatkan manusia dengan keajaiban teknologi dan manipulasi realitas. Dan Dajjal akan memiliki pasukan utama, Yahudi. Mereka akan menjadi pelindung utamanya. Benteng terakhir Dajjal akan ada di Palestina. Dan di sanalah Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal, di gerbang Lod. Dengan kematian Dajjal, sistem kejahatan yang menopang dunia pun runtuh. Tidak ada lagi kekuatan global yang mendukung penindasan. Tidak ada lagi sistem riba internasional. Tidak ada lagi media manipulatif yang menyembah kekuasaan. Dunia akhirnya mulai kembali kepada keseimbangan. Bani Israel di titik terakhir sejarah sisa-sisa dari Yahudi yang selama ini menjadi bagian dari sistem Dajjal akan terpecah. Sebagian akan bertaubat, mengakui kebenaran Isa dan Islam. Sebagian lain akan binasa. Tak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang menolak kebenaran. Bukan karena ras mereka, tetapi karena kezaliman, pengkhianatan terhadap wahyu,
dan pembangkangan terhadap Tuhan yang selama ini mereka lakukan. Pohon dan batu akan berbicara bukan karena kebencian, tetapi sebagai tanda bahwa alam pun berpihak pada kebenaran. Dunia yang selama ini bisu terhadap penindasan, akhirnya bersuara. Tidak ada lagi tempat aman bagi kebohongan. Kemenangan umat dan era keadilan terakhir. Setelah Dajjal dan para pengikutnya dihancurkan, dunia akan memasuki masa keadilan global yang sebenarnya. Tidak lagi dipimpin oleh elit jahat, melainkan oleh orang-orang saleh yang dipilih karena ketakwaan, bukan karena uang atau warisan politik. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan memimpin dunia ke dalam masa keemasan terakhir, sebelum datangnya angin lembut yang akan mencabut nyawa semua orang beriman. Setelah itu, kehancuran total akan datang. Hari kiamat. Hari pembalasan. Dan tidak ada lagi kerajaan yang tersisa, baik Yahudi, Nasrani, Muslim, ataupun kafir, selain kekuasaan mutlak Allah. Pelarian terakhir dan akhir yang dijanjikan. Setelah kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam di gerbang Lod, kaum Yahudi yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan Dajjal tidak lagi memiliki pelindung. Sistem yang mereka bangun selama ribuan tahun, yang menopang ekonomi dunia, menguasai politik global, hingga membentuk opini publik melalui media dan hiburan, mulai runtuh secara perlahan tapi pasti. Mereka yang dahulu berjalan dengan penuh keangkuhan di atas panggung dunia, kini tersebar dan bersembunyi. Mereka lari ke pegunungan, ke reruntuhan kota, ke balik dinding dan celah-celah dunia yang pernah mereka kuasai. Namun bumi sudah tidak lagi diam. Alam pun bergerak untuk menyelesaikan bab akhir dari sejarah panjang Bani Israel yang berkhianat terhadap perintah Tuhan. Pohon dan batu mengkhianati mereka. Inilah salah satu tanda yang luar biasa dari hadis Nabi yang telah lama dinantikan. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon itu akan berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqad, karena itu adalah pohon kaum Yahudi. HR, Muslim. Hadis ini bukan seruan kekerasan atas dasar kebencian ras atau etnis. Ia adalah peringatan akan balasan atas kezaliman sistemik, atas pengkhianatan spiritual, dan kekejaman terhadap umat yang tertindas. Bani Israel yang dahulu dipilih Allah, kini menjadi bangsa yang dibenci karena menolak kebenaran, membunuh para nabi, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Simbol runtuhnya keangkuhan, tempat-tempat yang dahulu menjadi simbol kekuatan Yahudi. Gedung-gedung megah, pusat keuangan dunia, instalasi militer rahasia, dan tempat ibadah yang dibentengi. Semuanya tidak mampu menyelamatkan mereka. Ilmu pengetahuan, teknologi mutakhir, bahkan senjata nuklir tidak lagi berguna di hadapan keadilan ilahi. Palestina yang selama ini mereka kuasai dengan kekerasan dan darah, kini kembali ke tangan yang berhak. Tidak melalui diplomasi, tidak melalui lobi-lobi PBB, tapi melalui kehendak langsung dari langit. Yerusalem bukan lagi ibu kota sebuah negara kolonial modern, tapi pusat dari keadilan dan tauhid di bawah kepemimpinan Isa dan Mahdi. Tidak semua Bani Israel binasa, namun di balik kehancuran ini, tidak semua keturunan Bani Israel dihancurkan. Dalam Al-Quran dan hadis, tersirat bahwa sebagian dari mereka akan bertaubat, menerima kebenaran, dan masuk ke dalam barisan umat yang beriman. Mereka bukan lagi Yahudi secara ideologis, tetapi hamba-hamba Allah yang kembali ke jalan lurus. Kehancuran Bani Israel bukanlah penghapusan ras atau etnis, melainkan kehancuran ideologi Zionis, kehancuran sistem kufur, dan kekalahan total dari mereka yang menolak Allah setelah datangnya kebenaran. Akhir sebuah perjalanan panjang Bani Israel memulai perjalanannya sebagai kaum pilihan. Mereka menerima wahyu, didatangi oleh para nabi, dan diberikan banyak keistimewaan oleh Allah. Tapi mereka juga mengkhianati perjanjian demi perjanjian. Mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Mereka mengubah isi Taurat. Mereka menyombongkan diri dan merasa lebih suci dari manusia lain. Kehancuran mereka adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan itu.
sebuah pelajaran besar bagi umat manusia, bahwa status pilihan tidak menjamin keselamatan jika tidak dibarengi dengan ketaatan dan rendah hati. Pecahnya kekuasaan global Bani Israel. Selama berabad-abad, Bani Israel membangun pengaruh melalui jaringan kekuatan tersembunyi yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mereka menguasai lembaga keuangan, pusat-pusat riset, industri hiburan, hingga politik internasional. Gerakan mereka tak selalu terang-terangan. Banyak yang bekerja dalam bayang-bayang, menyusup ke lembaga-lembaga tinggi, mendesain ulang tatanan dunia dengan satu tujuan: dominasi total melalui sistem yang mereka kendalikan. Namun akhir zaman bukan hanya masa perhitungan individual, ia adalah momen kehancuran sistemik. Ketika Isa bin Maryam turun dari langit dan mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan, sistem-sistem yang ditopang oleh Bani Israel pun mulai runtuh satu persatu. Kekuatan ekonomi mereka kehilangan nilai. Mata uang, pasar saham, dan sistem riba tak lagi memiliki kekuatan. Pemerintahan boneka yang mereka gerakkan dengan kekuatan lobi tak lagi berfungsi. Mereka mencoba bertahan dengan propaganda, tetapi dunia tak lagi percaya. Kehancuran ideologis, Zionisme, tak lagi memiliki nafas yang runtuh, bukan hanya gedung dan kekuasaan fisik. Yang benar-benar hancur adalah ideologi Zionisme yang selama ini menjadi mesin penggerak mereka. Ideologi yang menempatkan kaum Yahudi sebagai bangsa superior dan berhak atas seluruh wilayah yang dijanjikan, kini tak lagi dipercaya, bahkan oleh sebagian keturunan mereka sendiri. Gelombang tobat pun bermunculan. Sebagian orang Yahudi yang tersisa mulai menyadari bahwa mereka telah dibutakan oleh kebanggaan rasial dan ambisi kekuasaan. Mereka meninggalkan sistem Zionis dan kembali mencari kebenaran. Ada yang masuk Islam, ada pula yang menolak seluruh ideologi kekuasaan dan memilih hidup dalam ketundukan kepada Tuhan sejati. Tanah Palestina. Kembali ke pemilik asli Palestina, tanah yang menjadi saksi utama pertumpahan darah dan penjajahan sistematis selama puluhan tahun, kini dibersihkan dari kekuasaan ilegal. Kota suci Yerusalem tak lagi dikuasai oleh kaum Zionis. Baitul Maqdis bukan sekadar simbol spiritual, melainkan pusat pemerintahan dunia di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Orang-orang Yahudi yang selama ini merasa tak tersentuh, tak terganggu, dan dilindungi oleh kekuatan internasional, kini tak lagi memiliki tempat. Mereka ditangkap atau lari menyelamatkan diri. Mereka yang sebelumnya merasa dunia tunduk pada mereka, kini menjadi pelarian yang dicari oleh manusia, hewan, bahkan batu dan pohon. Binasanya kekuatan militer Yahudi. Tentara-tentara bersenjata canggih yang dahulu menindas penduduk sipil, menghancurkan rumah-rumah, dan mengebom anak-anak tak bersalah, semuanya dihancurkan. Tak ada lagi Iron Dome. Tak ada lagi jet-jet tempur canggih yang didukung Sekutu Barat. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan kehinaan. Pasukan-pasukan Muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka tidak datang untuk balas dendam, melainkan menjalankan takdir yang telah lama dijanjikan. Dalam barisan ini terdapat wajah-wajah dari timur hingga barat. Semuanya bersatu dalam satu keyakinan: menegakkan kebenaran dan membersihkan bumi dari sistem kufur yang selama ini mencengkeram umat manusia. Tanda penutup sebuah episode sejarah Bani Israel telah menulis kisah panjang dalam sejarah manusia. Dari masa Nabi Musa hingga zaman Nabi Isa, dari pembuangan di Babilonia hingga pembentukan Israel modern. Mereka menerima wahyu, kemudian mengingkarinya. Mereka ditolong, lalu memberontak. Mereka diberi kesempatan, tapi memilih jalan keras kepala. Kini, sejarah itu ditutup. Bukan dengan kemuliaan, tapi dengan kehinaan. Bukan dengan kejayaan, tapi dengan kehancuran menyeluruh. Dunia tidak lagi tunduk pada uang, propaganda, atau kekuatan senjata. Dunia kembali tunduk pada satu kalimat: La ilaha illallah. Dikejar sampai batu dan pohon bicara. Salah satu gambaran paling mengejutkan tentang nasib akhir Bani Israel terdapat dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka batu dan pohon akan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku,
kemarilah dan bunuhlah dia. Keterangan ini bukan sekadar alegori. Ia menggambarkan betapa dalam kondisi puncaknya, Bani Israel akan terisolasi, dikhianati oleh bumi tempat mereka berpijak. Seluruh elemen semesta yang selama ini diam akan menjadi saksi dan alat dalam menghentikan dominasi dan kekejaman mereka. Batu dan pohon, dua benda paling diam, akan diberi suara oleh Allah. Ini menggambarkan betapa besar murka langit dan bumi terhadap penindasan, kedurhakaan, dan kesombongan yang telah mereka pelihara selama ribuan tahun. Runtuhnya peradaban kebanggaan mereka. Peradaban Yahudi modern dibangun di atas klaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka mendirikan negara di atas tanah yang mereka rebut dengan kekerasan dan menganggap semua bentuk penentangan sebagai bentuk antisemitisme. Namun sejarah menunjukkan, tidak ada peradaban yang berdiri di atas kezaliman yang bertahan selamanya. Pusat-pusat teknologi, ekonomi, dan militer yang mereka banggakan mulai lumpuh satu persatu. Kota-kota megah seperti Tel Aviv, yang dahulu menyala dengan cahaya kekuasaan dan kekayaan, kini menjadi puing. Tembok-tembok beton pertahanan runtuh, senjata mutakhir tak lagi berguna, dan sekutu-sekutu mereka menarik diri, tak berdaya menghadapi arus takdir. Sisa-sisa yang tersingkir. Setelah kehancuran besar itu, yang tersisa hanyalah kelompok kecil yang terpencar. Sebagian besar tertangkap dan diadili oleh umat manusia. Sebagian lain melarikan diri ke tempat-tempat terpencil, menghindari perhitungan, menyadari bahwa hari-hari kekuasaan telah berakhir. Namun tak semua dari mereka tetap keras kepala. Dalam narasi akhir zaman, disebutkan bahwa sebagian dari Bani Israel akhirnya memeluk Islam, menyadari bahwa selama ini mereka telah hidup dalam tipuan ideologi buatan manusia, bukan wahyu sejati dari langit. Mereka bukan lagi kaum yang merasa diri unggul. Mereka menjadi manusia biasa yang tunduk pada kebenaran, melepaskan keangkuhan masa lalu, dan mulai berjalan bersama umat manusia lainnya menuju keadilan. Hancurnya Zionisme sebagai sistem dunia Zionisme, sebagai ideologi yang membungkus kekuasaan politik dengan sentimen agama, tidak hanya hancur secara militer. Ia hancur dalam makna, dalam legitimasi. Dunia tak lagi percaya bahwa bangsa pilihan berhak menindas atas nama janji Tuhan. Seluruh struktur pendukungnya, media, diplomasi, lembaga internasional, dan kekuatan ekonomi global mulai terlepas satu persatu. Apa yang dulu dianggap tak tergoyahkan, kini tinggal catatan dalam buku sejarah. Peta dunia berubah. Al-Quds kembali ke tangan kaum beriman. Tanah suci disucikan dari darah dan kepalsuan. Dan umat Islam dengan dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam menegakkan keadilan bukan dengan balas dendam, tapi dengan ketetapan ilahi. Kisah Bani Israel bukan sekadar catatan sejarah satu bangsa. Ia adalah cermin umat manusia tentang bagaimana sebuah kaum yang diberi keistimewaan, petunjuk, dan mukjizat demi mukjizat justru tergelincir karena kesombongan, pengkhianatan, dan kedurhakaan kepada Tuhannya sendiri. Dari zaman Musa, di padang pasir yang tandus, mereka melihat laut terbelah, mereka melihat gunung berguncang, mereka makan makanan dari langit. Namun setiap kali Allah menguji, mereka berpaling. Setiap kali diberi nabi, mereka membunuh. Setiap kali diberi kebenaran, mereka dustakan. Kebinasaan mereka di akhir zaman bukan karena satu dosa, tapi karena kumpulan dosa sejarah yang menumpuk menjadi warisan generasi ke generasi, dari Fir'aun yang mereka dukung, hingga Dajjal yang kelak akan mereka ikuti. Dan ketika hari itu tiba, hari di mana langit tidak lagi memberi perlindungan dan bumi tidak lagi memberi persembunyian, mereka mendapati bahwa kehebatan politik, kekayaan dunia, dan teknologi militer tak mampu menahan murka langit. Yang tersisa hanyalah pelajaran kini, yang tersisa hanyalah puing-puing peradaban. Bangunan yang megah telah runtuh, bendera-bendera kebanggaan telah jatuh ke tanah. Dan dari reruntuhan itu, dunia menyaksikan satu pelajaran penting, bahwa tidak ada satu bangsa pun yang bisa bertahan jika menantang Tuhan. Kisah Bani Israel berakhir bukan dengan kejayaan, tapi dengan kehinaan. Mereka yang dulu menyebut diri bangsa pilihan,
akhirnya menjadi contoh dari murka ilahi yang sebenarnya. Yang sombong dikalahkan, yang menindas dihancurkan, dan yang mengingkari kebenaran dijatuhkan oleh kebenaran itu sendiri. Namun kisah ini bukan sekadar tentang mereka. Ini adalah peringatan bagi seluruh umat manusia, bahwa keistimewaan bukanlah jaminan, bahwa kebesaran tidak abadi, dan bahwa yang akan menang di akhir zaman bukan yang merasa paling benar, tapi yang paling tunduk kepada kebenaran. Maka ketika langit kembali bersih dan bumi kembali damai, sejarah akan mencatat bahwa umat yang memilih jalan kebenaran, meski berat dan penuh luka, akan selalu berakhir dengan kemenangan. Sementara mereka yang hidup dalam kebohongan dan kesombongan akan hancur oleh jalan yang mereka pilih sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.